Halo, saya Roy J. Kunia. Saya mengucapkan selamat dan sukses untuk Mbak Intan dan kawan-kawan yang akan melakukan ekspedisi di 30 gunung untuk melakukan pendataan gunung berapi, melakukan konservasi alam, dan juga sekaligus mendokumentasikan masyarakat adat di kaki gunung. Yang tentunya kegiatan ini akan sangat mensupport pariwisata Indonesia. Sukses selalu, tetap semangat, salam lestari. Oh yeah! Mas, ada yang beda. Beda gimana, saya bilang. Mukanya atau matanya, tatapannya tuh kosong, katanya. Di video call ini, kosong di mana? Salah satu dari rombongan 8 orang ini, yang notabene anak-anak muda ya, kalau nggak salah tuh 4 cowok, 4 cewek. Nah, dari salah satu cowok ini udah langsung spontan teriak, "Pak, tolong. Tolong." Pakaiannya pun yang bikin saya takjub, hitam. Ininya tuh ada kayak mahkota gitu lah ya. Putri lah ya gitu, kayak putri deh ya. Hitam, cuman apa ya? Elegan. Terurai sampai bawah. Elegan, manik-manik, bling-bling gitu, apa, kelap-kelip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Balik lagi di wabarakatuh. channel Samawe Adventure. Nah, kali ini gue berkesempatan hadir nih di kediamannya senior. Senior, abah-abahan lah, aki-akian gitu kan. Jadi beliau juga seorang mentor gitu kan, seorang kakak juga yang suka kasih nasihat segala macem. Kebetulan malam ini gue berkesempatan untuk hadir di kediaman beliau, dan alhamdulillah beliau ada cerita yang bisa di-sharing ke kita. Jadi, Insyaallah. apapun ceritanya, nanti kita dengerin aja ceritanya langsung dari kalau gue manggilnya biasanya Kindaru. Oke ya? Bisa. Manggilnya Aki karena udah Aki aja, Aki. dipanggil abang ini kurang Terlalu tua jadinya. Iya. Justru kalau gue berasa kalau dipanggil Aki, ibaratnya kalau Aki-Aki udah kembali ke anak-anak lagi ya kan. Jadi ya muda lagi lah. muda lagi. Iya, abang, om, aduh, tua bener ya. Oke teman-teman, langsung kita lanjut aja ya. Ceritanya ini tentang kegiatan evakuasi ya, Ki? Iya, betul. Evakuasi di Gunung Cikuray, kejadiannya itu kurang lebih tahun kemarin ya, Ki? Tahun 2020, kurang lebih di akhir November lah. Sekitar tanggal Novemberan. November akhir, kisaran tanggal 25-an kalau nggak salah. Siap. Gitu. Oke, cerita aja sama Awe, Ki, maksudnya. Iya. Gimana sih awal mulanya bisa sampai ada evakuasi? Apakah pas Aki pas lagi ke sana atau pas Aki lagi di rumah terus ditelepon, "Ki, bantu," segala macem. Nanti mangga, sok Aki jawaban Oke. aja. Siap. Kalau agak kurang nyaman, boleh dilepas. Oke, siap. Sebelumnya, kenalin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Daru Irnawan. Biasa dipanggil Aki.
panggilan rimba lah ya kalau dulu, karena dulu ya alhamdulillah sempat tergabung juga dalam salah satu organisasi Mapala, kebetulan saat dulu kita masih kuliah lah ya. Jadi sebenarnya itu berawal perihal evakuasinya ini bukan direncanakan atau gimana nih Bang Awe. Jadi emang rencana dari kami atau saya nih keluarga ya, saya, istri, dan 2 orang adik sepupu saya nih berawalnya. Kita emang kepengen, udah lama pengen nanjak nih, khususnya adik sepupu saya. Dan ini momen yang memang luar biasa juga. Kebetulan spesial banget, istri akhirnya mau nih ya kan, naik gunung selama hidup bersama, akhirnya kesampaian. Adalah kita tentukan nih berawalnya adalah ke Gede Pangrango. Tuh, udah beres segala macem, kita udah urus pembayaran simaksi segala macem, dilalah Gede Pangrango tutup mendadak. Dikarenakan kalau ndak salah ya waktu itu Bludak. ya viral yang di jalur Putri ya kalau nggak salah itu. Akhirnya cancel, mendadak juga dikabarin dari sana, ya sudah kita udah kadung gabut ya kan. Adik sepupu saya juga kepengennya pokoknya harus kemana nih, naik, pokoknya naik, nanjak. Ya udahlah, jalan akhirnya. Kita sambil di jalan, pertengahan jalan, udah kita putuskan deh, mana nih Mas? Yaudah, yuk Garut deh. Banyak yang bisa di inilah. Ada Pepandayan, ada Cikure, ada Guntur kan gitu ya. Udah nyampe sana singkat cerita. Akhirnya kita pertimbangkan, kok kayaknya Papandayan ya kita semua tahu ya kosnya agak tinggi ya. Guntur juga lagi heboh-hebohnya juga bahwasanya ini sebenarnya adalah cagar alam. Gitu ya, kita nggak mau ganggu gugat itu juga ya. Akhirnya kita putuskan, udah Cikure deh. Wah jalur mana Mas? Nah dilala juga yang viralnya itu katanya yang paling mantep. Wah ya kan kayak banyak yang bilang ini apa miniatur Ciremai lah ya. Akhirnya udah yuk Cikure via Pemancar. Weh kan yang lagi tenar-tenarnya nih. Wah semuanya lagi seru-seruan di situ. Biar jadi kayak anak-anak gunung yang lain lah ya kan, tetap muda aja nih, tantangan nih katanya, berangkat. Dah, singkat cerita kita nyampe ke salah satu base camp, homestay lah ya, di sana di desa situ. Kita jalan udah, nyampe sana itu udah agak kesorean. Jadi kita dikabarin, ayo bang cepetan. Kalau agak kelamaan lagi simaksi tutup nih. Abang jadi harus bisa berangkatnya pagi nih besoknya, oh ya udah, ayo berangkat. Register lah kita akhirnya di pos Pemancar. Beres istirahat, ya kisaran jam 5-an deh akhirnya udah. Yuk kita putuskan, kita mulai nih trekking perjalanan. Nah di bulan November ini juga akhirnya nih kebetulan yang tanpa kita sadari itu masih nuansanya itu kalau orang bilang masih nuansa bulan Suro. Cuman ya kita mau apa ya silaturahmi lah ya judulnya, silaturahmi ke alam lah, kita nggak terlalu memikirkan yang ada bagaimana, kita enjoy aja lah. Apalagi ini momen istri ikut, wah luar biasa ya kan, dah berangkat. Kita berangkat lah start jam 5 tuh dari pos 1 lah pendaftaran. Jalan, ada kisaran ya sekitar baru sejam, 2 jam lah. Tibalah kita di pos 2 nih, yang notabene udah kurang lebih menjelang Isya lah itu. Gak lama kita break di pos 2 soalnya terdengar azan Isya. Nah ini kita masih rombongan berempat doang nih. Saya, istri, dan adik sepupu berdua. Kan. Istirahat sejenak di pos 2 sambil mereka cusul duluan. Tanpa ketersengajaan di sini nih. Mulai ada, apa ya dibilang, momen yang bisa dibilang unik, aneh, ganjil. Walaupun tadinya kita nggak terlintas lah ya bagaimana. Kita udah lupakan itu yang tadinya oh ini masih masuk bulan Suro, udahlah, whatever lah, kita mau enjoy kok. Kebetulan saya berhenti, yang lainnya bertiga jalan terus nih. Saya motret nih, ada plang tuh, pos 2 gitu kan. Karena perdana, kita ke situ juga, sayang nih nggak diabadikan, saya foto. Bergegas saya jalan, nyusul istri dan 2 adik sepupu saya. Di situ tuh udah mulai ada apa ya, simbol, udah keanehan kok ini ada rasa yang kayaknya kita kok dibilang, kayak dikasih tahu harus udah santai-santai aja gitu. Dan lucunya, memang Cikure itu kan masih dapat sinyal ya Bang Awe ya. Jadi setelah saya susulin nih, istri dan 2 adik sepupu saya ini, mereka ternyata berhenti nih, agak di depan. Nah salah satu adik sepupu saya yang cowok nih, lagi terima handphone,
yang notabene video call nih. Gitu. Ternyata, siapa? Saya bilang. Ini mas, abang-abangan juga. Ada memang nih kawan kecil saya juga, di dekat rumah saya juga. Dulunya emang pendaki juga ya. Dia video call nih ke adik sepupu saya. Saya sama sekali nggak tahu nih awalnya apa yang diobrolin kan. Terus udah, gue mau ngomong deh, bilang gitu kan. Ya udah nih mas, udahan. Oh ya udah, jalan lagi nih. Seiring jalan, adik sepupu saya tuh sempat melipir ke saya, bisikin, mas, tadi ada ini abang-abangan inilah bilang ke saya nih di video call. Padahal tadinya cuma kita say hello, lu udah di mana? Udah mulai nge-track belum? Udah bang, gitu kan, kata adik saya kan. Oh ya udah deh, hati-hati ya. Sebelum diakhirinya video call, si teman kecil saya ini ya, dia kasih pesan ke adik sepupu saya yang awalnya pun adik sepupu saya tuh nggak ngeh. Jadi bilang, yaudah ya, udah dulu, tapi jangan lupa ya, ntar kalau ada yang minta bantuan, dibantu ya. Iya bang, gitu kan adik sepupu saya jawab aja, oke bang, siap bang. Gitu. Lagian juga ntar kita kan namanya anak gunung mah saling bantu bang. Yaudah. Nah cuman yang diekspresikan oleh adik sepupu saya ini, yang sambil jalan nih berdua akhirnya istri sama adik sepupu saya yang cewek di depan, dia nggak habis pikirnya tuh, itu maksudnya si abang ngomong gitu kayak apa ya mas ya, dia bilang. Maksudnya gimana? Ya itu tadi penyampaian pesan seperti itu. Loh kan biasa-biasa aja lah kalau ibarat ya kayak misalnya Bang Awe bilang, Ki, kita jangan lupa ya, biasalah kalau ada yang emang butuh bantuan atau kekurangan bagaimana, Bantu. kita bisa ini, ya lah kita lend a hand lah, kita bantulah ini kan. Enggak mas, ada yang beda katanya. Beda gimana saya bilang? Mukanya atau matanya tatapannya tuh kosong katanya. Di video call ini kosong gimana loh? Iya jadi dia seakan-akan ya mas ya, bukan dia mas yang ngomong. Dia bilang gitu, jadi merinding kan gue. Jadi kayak bukan si abang ini yang emang karakternya kita tahu ya, orang bercandaan. Dia jadi kayak serius tapi ngeblank. Oke. Jadi kayak, kita jangan lupa ya, ekspresi gitu ya. Kalau ada yang minta bantuan, bantuin ya Bang Awe. Oh iya Ki, kan gitu kan. Cuek aja kan udah, ya sudah pesan gitu ya, namanya kita sesama penggiat alam. Udahlah kita, udahlah gak usah dipikirin deh, gitu bilang. Paling emang dianya aja kali galau, ya kali ya. Lagi udah gelap nih udah lah, kita agak push lah biar lumayan nih perjalanannya, kasihan nih istri-istri kan gitu kan. Udah jalan, kita terusin. Ketemulah beberapa pendaki yang emang lagi turun ya. Kebetulan memang itu momennya kita agak meleset sih ya. Kita itu jatuhnya bukan di malam Minggu, justru malah di malam Sabtu waktu itu. Jumat sore, itu baru mulai pendakian nge-trek ini. Jadi ada yang dari kemarin itu udah mungkin bermalam di sana, akhirnya mereka turun. Karena kata pengelola pun ramenya lagi itu Cikuray nanti di Sabtu Minggu. Gitu, di hari biasa emang nggak terlalu katanya, Jumat apalagi. Jadi justru Sabtu Minggu ini beludak. Ketemulah beberapa kali rombongan. Ya cowok ya cewek segala macam. Oh saya hello, oke ya turun bang, iya. Nah mulai lagi agak berasa anehnya dengan nuansa yang tadinya memang kita udah tidak pikirkan sama sekali ya, dan tidak terlintas bakalan nolong siapa atau bantu siapa sih gitu kan. Sejauh ini dari tadi kita berjalan hampir 2-3 jam, ketemu papasan sekali 2 kali doang dan hanya kita berempat. Bener-bener kita ngeliat ke belakang itu, kita monitoring juga. Ke pos 1 juga emang belum ada pendaki lagi yang niatan naik, gitu kan. Udahlah, kita udahlah emang kita berempat doang nih. Berharap ya nanti jumpa-jumpa lah, entah di pos berapa lah kan gitu. Karena perdana. Akhirnya hampirlah tiba nih kita dari pos 2 itu kurang lebih perjalanan menuju pos 3. Itu kurang lebih 1,5 jam lah ya, kalau santai ya, karena kita bawa istri-istri ya. Memang lumayan panjang tuh bang. Lumayan. 1 kedua, 2 ketiga. Iya betul. Selain lumayan panjang, yang akhirnya emang gue buktikan ini bener memang ya, orang bilang nih miniatur dari Ciremai benar gitu ya. Ya 2-3 meter, angkat pala lagi istilahnya, dengkul ketemu dada lagi. Jadi kita emang agak slow banget karena kita bawa nyonya-nyonya nih gitu kan. Nah tiba-tiba ada nih cahaya senter lagi dari atas kan. Wah ada pendaki lagi nih. Oke deh, makanya kita break dulu lagi lah. Katanya sih
sejarak begini nanti kita udah mau nyampe pos 3 nih, palingnya setengah jam 15 menit lagi deh gitu kan. Udah nih makin mendekat, semakin mendekat, yang harapan kita adalah mau tegur sapa ya kan dengan bro atau udah turun aja. Tiba-tiba dari kejauhan yang ya udah mau nyampe sih, salah satu dari rombongan 8 orang ini yang notabene anak-anak muda ya, kalau nggak salah tuh 4 cowok 4 cewek. Nah dari salah satu cowok ini udah langsung spontan teriak, "Pak, tolong." Tolong. Oke, nggak apa-apa lah. Kita jadi kayak rewind ya. Flashback yang kawan kecil saya tadi video call ke adik sepupu saya kan. Oh ya udah ini kali ini minta tolong. Entah mungkin ya logistik atau air atau toh mereka mau turun tak kehabisan, wajar lah biasa. Oke, udah kita samperin terus. Begitu deket Bang Awe, nggak taunya ya kan, dari 2 orang anak muda yang notabene cewek ini itu dalam kondisi kerasukan. Ternyata jadi sounding si anak muda yang cowok ini temennya, dia lari duluan turun menghampiri kita ini, dia mau sounding ini bahwasanya, "Pak tolong, ini kita ada kendala, teman kita ada yang kerasukan 2 orang. Yang satunya lagi sudah drop secara mental dan fisik, jadi halusinasi. Jadi total ada 3 nih. Yang 2 pure kerasukan real, yang 1 halusinasi." Sampailah kita impact deng dengan semua rombongan ini yang 8 orang kan. Bener aja, mata sudah merah. Yang 1 cewek ini dalam kondisi yang memang sudah nekuk bahu begini ya, kayak apa ya, kayak nini ya, kayak nenek-nenek lah ya. Yang 1 lagi yang kerasukan ini itu dengan busung dadanya ya kan, mata merah, ngomel-ngomel gak karuan. Perbedaan karakter ya? Perbedaan karakter. Yang 1 memang kayaknya santai tapi gak suka tatapannya gitu ya. Padahal kita kenapa gitu kan, kita biasa aja mau naik gitu kan, kendilalah ketemu kalian. Yang 1 lagi sudah memang jadi ofensif, jadi kayak udah ke tahap mau menyerang gitu kan. Kenapa ini kan? Udahlah akhirnya kita putuskan diambil alih lah sama adik sepupu saya nih. Udah Mas, tenang Mas, udah sampai istirahat, biar aku yang handle. Bisa udah ini paling begini-gini aja lah, dikarenakan faktor fisik lah, ini capek, udah biasa lah. Jadi mereka tadinya mungkin bengong atau kenapa, ini kan momennya juga. Nah dia bring up nih adik sepupu saya, ini kan masih masuk kategori bulan suro. Di situ tuh langsung ubah lagi atmosfer berasanya Bang Awe. Yang memang sudah gelap, tanpa adanya ketemu pendaki lain, ditambah ketemu 8 orang ini, senternya pun sudah pada mati, tinggal tersisa 2 dari 8 orang, tinggal penerangan itu 2 pun yang 1 udah redup dan dalam kondisi yang mereka seperti itu gitu kan. Udah dihandle lah nih sama adik sepupu saya yang cowok dan istrinya. Ya mereka agak bisa ya mengerti dan paham nuansa seperti itu. Udah saya dan istri breakdown, menenangkan beberapa yang lainnya lagi ini dari rombongan anak-anak muda ini. Yang halu kita tangani, yang memang sudah nangis-nangis karena suasana mencekam, takut gitu kan, udah kita tenangin semua. Nah yang 2 kerasukan ini coba di handle oleh adik sepupu saya dan istrinya ini kan. Adalah berselang kurang lebih setengah jam, nggak bisa gimana-gimana. Sampai kita pegangin, temen-temennya dari rombongan anak muda ini megangin juga. Sampai udah dari lembut, sedang dikerasin oleh adik sepupu saya gitu ya. Dengan udah dilontarkan bacaan-bacaan ayat Quran segala, tetap masih istilahnya apa ya, nggak ada takut-takutnya gitu. Jadi ada bahasa Sundanya sih ya, saya juga kurang paham soalnya kan. Intinya kalau yang saya tahu dari adik saya translate ya waktu itu sih, dia jadi kayak, apa urusan kalian gitu, apa urusan kalian mau ganggu-ganggu saya atau mengeluarkan saya seperti ini ranah saya, ini rumah saya ya. Tapi kan kalau kata sepupu saya, ini jasadnya bukan milik kalian kan gitu, kasihan lah ini jasad ini.
nggak ada urusan. Mata belalak, merah, ya kan, nyala gitu lah istilahnya. Nah, akhirnya yang bikin tambah mencekam, pada saat kita agak lengah, sedang menangani yang satu lagi yang kerasukan ini juga, si adik sepupu saya ini. Yang satu kan dihandle sama temennya nih, gitu kan, ditenangin, walaupun masih dalam kondisi itu, seperti itu. Hampirlah lolos dari pegangan. Dan notabene-nya hampir juga lompat ke pinggiran jurang dari trek itu. Cikuray kan notabene sempit treknya ya. Kalau nggak ketangkep, selesai itu. Itu kepegang sama temennya dan adik sepupu saya, dua tangannya, dudukin lagi, agak sedikit dibanting, ya ini debuk gitu kan. Brak, dia pingsan, tapi mata masih belalak, kondisi pingsan. Tapi mata melek. Belalak, ngoceh sana sini, yang saya paham ada sia-sianya doang lah. Kalau di bahasa Sunda ya gitu. Oh, siapa apalah gitu. Intinya kalau adik sepupu saya bilang sih emang tetap sudah nggak usah ikut campur gitu. Ini sudah apa ya, takdirnya mereka seperti ini. Oh nggak bisa gitu. Hampir akhirnya 1 jam lebih kita putuskan break di situ, di jalur, di tengah-tengah jalur. Beruntungnya memang lagi sepi pendakian ya. Mau tidak mau kita break di situ, ngalangin jalur. Anggaplah kalau ada yang lewat nggak bakal bisa lewat lah ya. Kita tutup jalur dengan ada di belakang kita ini untuk kepala ngerebas sedikit itu kayak apa, sebongkah pohon tumbang gitu ya. Tadi posisi sebelum pos 3 ya Kak? Sebelum pos 3. Notabene-nya ternyata begitu kita tanya nih, ini sebenarnya gimana? Pos 3 itu masih jauh apa enggak? Enggak sih Om. Nah, akhirnya saya tercetus nih. Loh oke, gini deh. Daripada kita breakdown di sini, ya apa ya, kurang ilok lah ya, di tengah jalur. Di pos 3 ada gimana? Kehidupan di pos 3 seperti apa? Rame sih Om. Ada pendaki, ada Om. Yang pada ngebase ada. Lapak gimana? Nah ini dia, kata dia. Lapak penuh Om. Lapak penuh. Tapi ya kalau secara apa ya, kalau saudara alam nggak ada kata nggak bisa spare lah ya. Kalau di format saya kan begitu ya. Udah deh, sembari udah nggak bisa gimana-gimana, saya putuskan akhirnya. Udah yuk, kita coba paksa dikit deh. Daripada sekarang dari pertengahan antara pos 2 dan pos 3, untuk turun ke bawah, yang tadi Bang Awi bilang jaraknya kan jauh-jauh nih. Udah deh, yang paling safety kalau menurut saya saat itu, momen itu, kita giring lagi aja dulu deh. Naik dikit, anggap 10-15 menit, diforsir aja dulu deh. Bukan kita apa ya, bukan kita paksa diri, nggak naker diri, nggak. Tapi ada sebuah titik yang memang banyak ya, kehidupan dari teman-teman yang lain juga yang masih pada bernaung di situ, ya lebih safety lah kalau saya pikir. Lebih banyak yang bisa membantu ya? Betul, satu sisi itu, kedua. Dan ternyata mereka itu logistik habis, air habis, itu masih ada harapan, masih ada ngecamp. Paling tidak masih banyak lah ya yang masih bisa di-share, dibagi-bagi atau untuk saling bantu mengantisipasi kondisi ini. Udah kita push nih akhirnya, oke deh, putuskan nih Mas ya, kata adik sepupu saya. Oke iya, pelan-pelan aja ya Om. Oh ya udah ayo, dengan masih kondisi seperti itu. Jadi kita paksa pegang kenceng tangan, papah, ngelawan memang. Walhasil cuma dapat 50 meter ke atas. yang sebelumnya udah pada teriak, Om ini kayaknya udah nggak mungkin deh katanya. Kita emang harus breakdown deh di jalur. Enggak, tar dulu, dia bilang. Udah gini deh, kalian semua stay dulu sini. Akhirnya saya ngecul nih, lari sendirian ke atas. Saya pengen tahu doang, sebenarnya kalau memang begitu set, kelihatan lah paling nggak dari view kita, oh itu pelangnya, pos 3. Ada harapan nih enak, jadi termotivasi lah ya. Ayo, gitu kita push dikit deh, bukan paksa diri, kita push. Yang penting ada kehidupan di sana. Bener aja, saya nyeruntul, belum kelihatan sih. Gitu kan ya, karena kita juga perdana ngeraba ya, center. Ini bener, cuman kisaran 15 atau 20 menit setelah saya turun dari ngecek kan. Iya sih Om, cuman kan ya 15-20 menitnya ini nanjak Om, dia bilang kan. Ya agak meleset lah, kurang lebihnya lah, kalau turun malah bisa cepet Om, kata, untuk menggapai ini ya, kata. Oh, iya juga sih. Yaudah nggak apa-apa, push lah. Kalau memang menurut kalian yang notabene tadi baru dari pos 3 ngecamp di situ, summit dari situ, akhirnya hari ini turun, memutuskan turun selesai kan, nggak terlalu jauh, ya udah ayo kita geber dikit deh, nggak nyampe juga,
Maksimal itu akhirnya kemarin cuma nyampe 75 meter perjalanan Atas. paksanya ini ya, entah berapa NDPL lah ya gitu ya. Akhirnya turun lagi kita ke titik rendezvous pertama ini yang agak datar lah logikanya kan, dengan yang ada pohon tumbangnya ini. Itu udah bener-bener dari sisa rombongan anak muda yang lainnya ini, selain yang 3 orang ini, itu udah drop juga secara mental. Jadi kalau di era dulu lebih baik drop fisik ya. Kalau yang menurut nalar saya daripada drop mental. Karena kalau udah mental habis semuanya udah. Susah. Mau dirayuin apa kayak mau dicas kayak nggak bisa pokoknya kan. Drop semua. Makanan habis, air habis. Akhirnya kita bongkar packing. Udah bongkar packingan. Kita ini dulu kan. Kita antisipasi dulu, mereka makan dulu roti, masak air dulu, kita bikin kopi, bikin teh, bikin susu segala macam. Udah lumayan pulih tenaga. Ini lagi yang terjadi, ada keanehan lagi. Yang kesurupan masih? Masih. Dengan kondisi tetap kita paksa, cekokin makan, sembur. Cekokin minum, sembur. Marah-marah, ngomel, melototin sana sini. Nggak terima, pokoknya tetap ibaratnya ya kumaha aing. Apa ya itu? Terserah saya. Terserah saya. Ini udah begini, maunya saya, gitu kan. Jadi jangan ganggu, biarin saya begini, gitu kan. Nggak bisa, gitu kan. Nah, yang memang saya anggap atau agak meleset juga dari kedua adik sepupu saya ini, adik sepupu dan istrinya ya. Sepengalaman saya dulu kalau menghadapi yang seperti gini-gini ya, atau nuansa-nuansa yang mistis atau goib kehadiran dari mereka ini, jangan juga terlalu digeber atau akhirnya malah dikerasin. Itu yang akan menyimpulkan justru kalau menurut kacamata saya ya, kita nantang malahan jadinya. Bagaimana mereka nggak akan semakin keras. Tuh ibaratnya lu siapa gitu kan, lah ini kan terserah gua mau begini, lu apa urusannya nyuruh gua keluar dari jasad ini kan gitu. Nggak bisa dong gitu kan, lu terserah maunya begini kok nggak mempan juga kan. Udah deh biarin dulu aja, rebahin dulu aja, biarin dipegangin, tetap tenangin aja dulu, cuekin deh malah gitu kan. Udah kita cuekin nih, kita putuskan juga breakdown di situ. Selebihnya istirahat sampai ada yang tidur segala, udah kita biarkan jangan tidur. Ya kita barikade, kita tungguin, kita jagain, karena yang 2 nih masih hingar-bingar nih. Yang 1 yang halusinasi sih nggak terlalu gimana-gimana ya. Dia cuman memang takut akan situasi kondisi yang terjadi saat itu. Dia nggak kerasuk atau bagaimana, memang mentalnya yang kena gitu kan. Jadi udah nempel lah, akhirnya udah saya panggil istri saya, deh bun pegang nih yang 1 ini, si cewek yang 1 ini, bawa agak jauh dari yang 2 cewek ini, karena sedikit-sedikit aku nggak mau lihat itu, aku nggak mau lihat itu. Dia ngeliatin aku yang begitu, aku jadi takut. Halu kalau menurut saya, jadi bukan kerasuk juga ya, dibawa digiringi agak jauh lah sama istri saya akhirnya. Ketakutan yang berlebih lah ya. Ketakutan yang berlebih, di samping juga mungkin memang fisik drop, mental drop juga, dan ada meleset mungkin di manajemen perjalanan mereka ya, yang entahlah mungkin harusnya turunnya agak siang atau masih ketemu terang, ini udah kadung ketemu malam, udah gelap, dengan kapasitas equip yang udah minim gitu kan. Udah dijauhkan, udah agak tenang, nangis-nangis tadinya jadi udah reda, tenang, diem. Kita masih fokus ke yang ini kan. Nah, satu sisi masih ditangani terus. Coba akhirnya, udah deh, saya bilang ke Disbupa ya, coba agak dikomunikasikan secara santai aja gitu loh, nggak perlu udah digeber gimana, coba diajak ngobrol aja deh. Oh ya udah mas, oke, kita coba trik itu deh, cuman kita bikin kopi dulu aja deh. Ini yang lain juga udah pada nggak ini nih, nggak fokus nih, pecah fokus semua kan. Nah lucunya emang dasar ya, adik sepupu saya ini juga emang lagi lucu-lucunya sih ya dalam mempelajari kebatinan. Yang notabene abang-abangannya ini juga udah begah gitu kan, udah malah shutdown lah gitu kan. Gue cuman mau daki aja, mau menikmati alam lah, mensyukuri. Ini anak masih mendalami. Jadi mas bawa ini enggak, rokok. Rokok bawa deh, tadi gue juga ngerokok deh, gue bilang kan. Enggak, rokok khusus katanya. Rokok khusus apa sih, gue bilang kan.
gitu loh, ini kayak momen-momen begini. Ah, udahlah, nggak usah yang pakai gitu-gitu. Slow aja, kita ajak ngobrol aja, mungkin malah lebih ini daripada kita kerasin, nggak kena, karena mungkin wataknya ini keras nih, beda-beda ya, mungkin kita ngalah deh, kita yang halus deh. Harus Mas, pusing dong gua. Ingat, perasaan gua bawa rokok cuman rokok beneran kan, rokok jadi. Akhirnya ingat, oh iya, gua bawa tembakau, gua bilang, gua buat tembakau deh, gua bilang. Boleh Mas, keluarin deh. Memang ada ya proses seperti itu, walaupun dulu pernah ngalamin, cuman gue pribadi udah sering membantu spek-spek seperti ini tuh udah nggak lagi mediasi seperti itu. Dari era di tahun 2000-an ke sini tuh udah nggak begitu-gitu ya. Mungkin di era tahun 90-an ya, karena masih lagi lucu-lucunya juga ya mengenai goib, kebatinan, apalagi kita pendaki seruntulan. Ada hantu, bodo amat kan gitu kan. Nggak serem lu kan gitu kan. Kurang make up lu kan gitu kan. Ini masih mendalami itu. Ya udahlah, syarat Mas. Ya udah, bilang sini lo, bilang jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Gue bilang, emang kenapa? Oke lah, lu paham, gue paham. Ini rombongannya anak muda, kan gak ada yang paham beginian. Tapi ternyata di saat kita lagi emang bikin nih, ya ngelingwe lah ya ini tembakau. Ada nih salah satu dari yang anak muda dari 8 orang ini, cowok juga, nyamperin kita nih. Nyamperin saya sama adik sepupu saya. Wah bang, alhamdulillah bang, kebetulan abang buat tembakau. Emang kenapa? Gue bilang kan, iya saya juga biasanya pakai media begini. Lu paham? Gue bilang mengenai gini, kurang lebih sih bang. Nah lu dari tadi udah coba bagaimana nggak? Itu temen lu cewek 2, udah bang. Nggak tembus bang saya. Oke, nggak tembus ya, nggak bisa. Udah ya gimana? Udah bang. Ya kali ntar abang sama om bisa katanya. Oh ya udahlah ikutin deh prosesinya, seremoninya lah, gitu kan. Kita bikin deh, walaupun saya udah nggak terlalu mau yang begitu ya. Karena pengalaman terakhir emang. Ya dunia kita manusia dengan dunia goib atau jin itu memang 2 dunia berbeda. Tapi secara nalar logika, mereka hadir atau kita bisa melihat kehadiran itu pun atas sebuah MOU atau kesepakatan bersama juga dong. Dan atas izin Tuhan, yang kita Allah ya. Jadi kita bisa melihat atau mereka bisa impact, bisa komunikasi. Ya kenapa tidak kita komunikasikan aja? Nggak usah mesti yang harus kita push bagaimana, kita usir. Nggak usah lah gitu. Dan sukses terbukti di terakhir perjalanan saya dulu ya. Tapi udahlah, mereka berdua ngeyel, udah kita bikin. Akhirnya bikin 3 apa 4 batang lah itu. Adik sepupu saya ngomong, udah Mas 1 tembakonya, saya 1, dia bilang gitu. Yang 2 lagi kasih ke yang cewek yang lagi kerasuk ini. Ya udah kasih, dia bilang. Karena saya udah cuek bebek ya, nggak terlalu udah fokus begitu-gitu. Ya udah, ya saya ini aja ibaratnya ya, kayak saya nyalain biasa aja gitu kan. Biasa, dia nyalain 3 batang, dia nyalain, yang 2 dia kasih nih ke yang rombongan cewek yang kerasukan ini kan. Diisep dong Bang Awe. Sama perempuan itu? Diisep sama tuh cewek. Pus. Megangnya begini. Kita normalnya begini, megang begini. Macam betul ya kan. Yang 1 yang begini punduknya itu begini kan. Tapi mata ngeliatin ke kita. Kayak apa? Kalau yang kayak nenek-nenek itu jadi kayak curiga. Dia nggak ekstrim, dia nggak ofensif ya, nggak menyerang. Cuman kayak waspada. Walaupun dengan tetap masih begini dia. Nah yang 1 nih yang matanya merah, posisi begini. Fokus dong akhirnya gue. yang tadinya masa bodoh lagi begini ya kan, gitu set. Oke. Ini nggak main-main nih, ini beneran nih. Baru ini nih sepengalaman saya antisipasi bantu hal-hal seperti ini ya, goib-goib begini. Ketemu yang model begini nih baru ini, istilah kata. Siapa nih gitu kan? Emang sih jasad wanita yang dirasuk ya. Tampilan
kayak pria lah ya gitu kan, gagah. Cuman ya kasar, perawakan, apa kayak preman pasar lah. Secara suara juga laki-laki itu. Secara suara agak, Kasar. iya agak serak. Agak serak, si yang galak ya gitu. Kalau yang si yang anteng nih, yang dengan punduk begini, malah hampir bisa dibilang nggak bersuara. Tapi waspada, jadi kayak CCTV. Semua dia pantau. Sebelum dia pegang dikasih rokok pun, dalam kondisi begini pun dia pantau. Dia bukan nggak suka, tapi kayak jaga-jaga gitu istilahnya. Memang saat itu secara kasat mata, masih yang kita lihat secara mata ngablak adalah sosok murni ya, manusia. Wanita, seorang wanita dua ini. Dah. Setelah rokok gitu. Setelah yang satu begini, ada respon lagi akhirnya. Tambah marah, tapi set dibuang rokoknya. Jadi berawal jadi kayak cuman ngasihin aja gitu kan. Oke, dibuang. Dar, ngomel lagi. Blah 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 blah, marah-marah bahasa Sunda. Kalau nggak salah ya, adik saya cerita akhirnya pas di base camp lah ya. Apa, tetap dengan ada statement yang nggak lewat dari awal, nggak usah ikut campur. Ini emang udah maunya saya seperti ini, gitu. Ya sudah, kita dibuang, ngamuk lagi, yang tadinya udah lumayan anteng, ngamuk lagi, pegangin lagi, sampai agak kita banting lagi ngerebah, tadinya duduk tuh. Brak, jadi 4 orang nih sekarang yang megangin. 2 dari temen dia, 1 saya, 1 adik sepupu saya. Pegangin lagi jebret, kejedot dah tuh kalau nggak salah kan, dak gitu. Tapi nggak berasa kan, tetap masih melotot nggak karuan gitu, ngomel gerendeng lah ya, kalau gerendeng terus nih gitu kan. Ada apa sih ini, salah apa sih gitu kan, sampai kok parah begini gitu loh. Nuansanya padahal ya nggak terlalu gimana, cuaca juga bisa dibilang cerah. Bintang itu seingat saya tabur bintang banyak kok di atas, cerah. Kabut, Cikure itu kan terkenal dengan selimut kabut juga ya. Malam itu cerah sama sekali, kabut nggak ada. Itu berlangsung berapa lama tuh? Kurang lebih hampir 1,5 jam saat kita breakdown di situ. Dengan kondisi mau tidak mau. Setelah daya upaya pertama, yuk coba kita bawa ke pos 3, gagal kan, kandas. Kita turunin lagi ke titik pertama ketemu ini, akhirnya stay di situ. Sampai beberapa dari rekan mereka itu tidur, pules. Yang ini kita sibuk nih, ini tetap manteng. Akhirnya istri saya agak turun ke jalur bawah sedikit, gitu kan. Nah, di celah-celah itu, istri saya teriak dari bawah. Ayah, gitu kan. Ya turun dulu ya turun dulu. Kenapa lagi sih? Wong tadi ini gak kenapa-napa kok. Gitu kan, cuman takut lah ya, karena halu gitu kan. Ada apaan? Enggak, udah sini dulu, turun, kamu turun. Turun dong gua. Tambah jerit, tambah nangis. Kenapa? Gue bilang, kenapa deh? Nggak mau pulang. Iya udah, tar dulu. Gue bilang, temenmu belum beres ini gitu kan. Dan nggak bisa kita apa? Kita nggak buat tanduk, nggak apa-apa kan. Mau kita papa yang cowok-cowok anak muda ini juga udah pada fisiknya udah drop. Nah, akhirnya gue switch dong. Karena toh masih diantisipasi adik sepupu saya dan istrinya kan, yang emang bisaan. Saya cover yang halu, istri saya lempar ke atas. Udah kamu kembali ke atas deh. Gue bilang, serius ya? Udah gak apa-apa, lu ke atas daripada lu megang ini, ya kan? Ini gak kenapa-napa sebenarnya bun, saya bilang kan. Cuman dia paranoia nih, karena saya paham. Istri saya tipikalnya, kalau dia kesetrum paranoia, dia yang jadi. Dia yang malah bisa imbas. Akhirnya udah. Di atas kan ya gak terlalu hingar-bingar seperti yang si halu ini, teriak-teriak. Akhirnya jejeritan gitu loh. Dan dia udah ngasih kode memang istri tempo hari. Ya, jangan cuman cover mereka ya. Cover aku juga ya. Iya, gue udah paham, gue bilang. Tapi lu juga harus lawan, gue bilang. Gak boleh nyerah gitu aja. Terus lu kalah sama dunia goib. Gitu kan, kita manusia. Kita lebih sempurna, jauh lah gitu. Ya katanya. Fisik kamu belum terlalu capek, kita soal perjalanan naik, berangkat bukan pulang. Ya udah,
udah istirahat aja. Atau di atas ada si Hendry sama Fani ya, ini adik sepupu saya ini kan. Sehat-sehatnya gimana tuh? Apanya? Sehat-sehatnya tuh sembuh sadar-sadarnya bagaimana? Walhasil singkat cerita sadar-sadarnya atau udahannya, itu ya sebenarnya kategori saat masih kita stay di situ, itu ada satu momen yang bisa dibilang jadi kesimpulan ya. Kenapa kok malah jadi tambah jadi nuansa kami semua di situ? Itu dikarenakan yang tadi saya bilang pas kita istirahat putuskan dah breakdown di sini deh. Yang mau tidur mau bagaimana mau berapa jam kita breakdown whatever ya. Yang penting kalian bisa lumayan pulih. Kita ada chance untuk bisa turun aman gitu kan. Kan ada yang saya bilang tadi kayak segelondong pohon tumbang tuh. Iya. Itu lucu. Udah beres nih siang halu agak mulai tenang. Ayo deh kita ke atas yuk. Cuman gini, kamu gak usah natap. Palingkan tatapanmu dari temenmu yang dua itu ya. Ya om, tapi enggak kok gini, enggak udah, slow, gue bilang. Lu gancet aja sama gue, gak bakal kenapa-napa, saya bilang. Janji om ya, pokoknya aku gak mau gini. Iya, deh. Gancet kan. Tempel. Tempel deh. Jangan ngelihat. Jadi gini deh, kita ntar sampai atas nih deh, gue bilang. Kita duduk madep sono deh. Gue bilang gitu. Ini di sini nih, yang lagi bersangkutan nih. Kita naik dari sana kan dikit gitu kan. Ya udah om, udah. Sampai dong tek. Paling muka dong, straight langsung sana kan. Lumayan kondusif. Gua sama siang halu ini naik, lumayan kondusif nih suasana. Aneh lihat juga istri, udah lagi rebah. Aman lah ya, udah. Yang lagi ngopi masih tetap pada ngopi, yang pada ngerokok. Ini memang agak tenang, cuman dalam kondisi yang tetap, yang dua ini nih ya, nggak breakdown ya bahasanya. Yang lain breakdown nih. Ini yang dua yang kerasuk tetap masih dengan siang bungkuk tetap masih begini. Nah siang galak tetap masih begini dengan duduk sila. Padahal cewek lu main cakep padahal begini jadi nggak seru kan, nggak tahu lu cakep cuman lu horor gitu kan istilahnya. Begini kan. Udah cuman jadi agak kondusif lah, gitu kan. Selang berapa menit doang, saya kalau nggak salah itu habis nyeruput lah ibaratnya ya. Karena kopi dibikinin, nyeruput kopi pahit, seret, nerusin rokok, hingar-bingar lagi. Kalut lagi dong yang halu. Om aku nggak mau di sini, pokoknya nggak mau di sini gimana? Akhirnya temennya lah kita cabut satu. Lu bawa turun dulu dia ke bawah deh. Lu kan temennya, lu bawa turun dulu lagi deh. Dia jangan di sini lagi deh. Ini mulai lagi nih, gitu kan. Itu udah durasi hampir mau sejam waktu itu. Dari kita breakdown ya. Bawa turun lagi lah akhirnya. Udah kondusif tuh di bawah. Ini mulai hingar-bingar lagi. Di saat hingar-bingar, adik sepupu saya sama istrinya nanganin lagi dong. Dop. Nggak kena juga akhirnya Bang Awe. Nyerah, kecapean akhirnya adik sepupu dan istrinya. Paling muka ngomong ke saya. Mas udah mas, kita berdua nyerah. Ini sekarang tinggal tergantung Mas Daru deh. Mau digimanain, mau caranya apa, strateginya gimana. Intinya yang Mas Daru bilang, ini harus dibawa turun ke bawah. Karena udah tidak memungkinkan ke boro-boro, ke pos 3. Yang cuman 15 menit lah ya gitu ya. Ya udah terus mau digimanain, gue bilang. Kalau logika gue bilang, deh panteng aja begini, dia mau ngamuk kayak apa kek, dibiarin aja, pegangin aja, nanti gue capek. Gitu loh, yang pengalaman saya. Antepin aja, yang penting kita tetap panteng aja, kita perhatiin terus aja, kita cover aja terus gitu. Mau dia ngoceh apa kek, mau bersikap gimana kek, jangan sampai lepas dari genggaman. Takutnya terulang lagi yang sebelumnya hampir lompat ke jurang kan soalnya. Udah tuh pantengin akhirnya, nggak kena juga, tambah jadi. Yang galak ini, yang tipikal galak, ngomel lagi. Ngomong lagi adik sepupu saya akhirnya ke saya, udahlah mas, tolonglah, mohon maaf deh. Ya saya tahu kan Mas Daru dulu bisaan juga lah. Tolong deh, bantu yang udah memang finalnya aja deh. Maksudnya, gue bilang gitu. Tolong hadirkan deh. Hadirkan apaan, gue bilang kan. Padahal gue udah tahu gitu kan, sebenarnya gue males. Karena udah yang saya bilang kita udah punya suite manual ini ya di diri kita ini kan.
Dan saya udah tidak mau lagi menerapkan konsep itu dalam menangani hal-hal goib seperti ini. Mana saat itu ternyata memang menurut adik sepupu saya dengan segala upaya nggak bisa. Ini dia bilang kasta levelnya lumayan tinggi katanya. Ya kita nalar sih memang. Pribadi saya lagi nunggu dulu sampai mana klimaks lo. Lu goib yang emang lu rusuh satu sisi, yang satu sisi lu diem tapi waspada mantau, sampai mana? Kalau emang lu bisa damai, kita akhirnya deal, sudah kelar. Tapi kalau enggak, ya sudah juga sih gitu kan. Ya nggak bisa mas. Jadi harus nih, harus. Ya Allahualam ya. Akhirnya mau tidak mau ya saya kembali lagi setelah 5 tahun. Saya tidak aktifkan yang kalau orang-orang bilang pendamping ya. Gitu. Di malam itu akhirnya saya aktifkan lagi. Yang notabene pendamping saya, ya mohon maaf nih semuanya ya teman-teman, bukan bukan menyombongkan sesuatu atau bisa sesuatu. Semua manusia bukan bisa atau tidak bisa, dibisakan atau sedang tidak dibisakan. Saya mohonlah kepada Allah. Ya udah deh ya Allah, untuk kali ini aja lagi, tolong titipan yang memang dulu almarhum guru ngaji saya titipkan kepada saya sebagai pendamping, tolong kau izinkan dan ridhoi untuk hadir di sini saat ini. Yang notabene wujudnya adalah maung. Maung itu ya harimau ya, macan ya, macan putih. Dengan berat hati pun, ya saya pribadi mulai ritual lah ya, itu istilahnya kalau orang-orang bilang. Hadirlah akhirnya. Ritual dalam artian tawasul ya? Tawasulan lah, ibaratnya ya. Karena tetap semuanya atas izin Allah. Kalau memang saat itu, detik itu, malam itu Allah tidak izinkan kepada saya untuk membantu dalam spek yang seperti itu ya. Ya tidak akan terjadi ya. Semua itu karena beliau tetap pada Allah. Dilalah ya memang alhamdulillah. Dapat izin lah. Hadirlah. Bukan konteks atau kategorinya merasuk ke saya. Bukan. Tapi saya nih yang bisa merasakan adanya kehadiran pribadi ya, selain memang adik sepupu dan istrinya juga, plus istri saya juga bisa merasakan. Cuman secara prinsip teoritisnya itu tidak diablak secara mata batin manusia yang awam gitu. Jadi ya kita menghindari juga, ini teman-teman anak muda ini juga kan Ngerti. kita ya menghindari yang namanya entah jadi hujatan, kok jadi begini bukannya kepada Allah atau pencipta, kok jadi malah begini-begini gitu kan. Kita, ya saya meyakinkan itulah gitu. Bahwasanya ini bukan sesuatu yang memang seperti ini adanya, yang ini harus dipelajari atau ini, wow ini perlu buat pertahanan diri, enggak. Gitu, ini ya semua memang atas restu atau izin Allah juga gitu. Kalau enggak, ya enggak mungkin lah gitu bisa. Hadir, begitu saya tepak 3 kali telapak tangan saya ke tanah sampai air agak merah itu kan. Hadirlah nih maung. Hadirnya maung, si yang tadi anak muda cewek kerasuk itu, yang bandel itu tadi, yang galak, tambah jadi. Mungkin karena dia atau yang sedang merasuk ini melihat sosok ini ya, makin jadi awal, semakin ngeyel bahasanya. Makin, oh sial. Berarti kalau adik sepupu saya bilang, untuk apa ini? Ini apa maksudnya? Bawa-bawa, manggil-manggil backup gitu kan, atau apa, bodyguard lah gitu, untuk mau ngelawan saya gitu kan, mau ngusir saya. Ini rumah saya di sini gitu. Kalau adik sepupu saya translate ya bahasa Sundanya, asli pusing gua itu Bang Awe dengerin ini bladung ya kan bahasa Sunda. Apa dia bilang? Bisik-bisik gini Mas artinya. Oh oke. Enggak. Saya klarifikasi langsung, saya impact tuh. Enggak gitu. Kita gimana ya? Nih silakan deh. Kita nggak ikut campur, ngobrol deh tuh, gitu. Kalian antar kalian deh. Ini kita hanya media aja lah. Ini kalian antar kalian, silakan. Yang saya mau cuman tolong udahlah, kasihan ini jasad gitu loh. Ini cewek, kalau itu cowok mungkin kita antepin.
gitu kan, nomor togel berapa ya? Kan gitu, mendingan kita selingin gitu kan. Tandain lah ya. Iya, bisa kali, bisa nomor T ini WA-nya gitu. Ini jasadnya udah mentalnya kena, fisiknya kena, ditambah ente ngerasuk gitu kan. Udah kalau mau selesaikan secara lakum dinukum, alam anda alam kita silakan. Saya bilang, tetap ngomel. Yang adik sepupu saya bilang juga, nggak bisa. Kalau emang mau, ibaratnya kalau mau fight sekalian. Walhasil, karena juga kita udah bukan capek, kita udah jengak juga ya. Yang harusnya kita perjalanannya happy, enjoy, ketemu momen begitu walaupun barokah juga ya, kita membantu ya. Karena flashback omongan teman kecil saya di video call tadi. Tapi udah karena ini udah hampir mau 1 jam lebih loh ini kan. Ngeyel tapi nggak ada reason atau alasan kenapa. Udah kalau emang ini utarakan kenapa, ada apa, bisa selesaikan. Tapi penyelesaiannya pun yang baik-baik juga. Jangan yang ujuk-ujuk ibaratnya. Yaudah ini harus ikut dengan kami. Oh enggak juga gitu lah. Tetap ngeyel. Ya sudah, mau tidak mau. Untuk kesekian kali dan pertama kali perdana lagi di titik momen itu. Saya rasuklah setengah dari pendamping saya ke tubuh saya sendiri. Saya undang masuk. Jadi logikanya kalau orang kerasuk murni, full. Gak ada daya. Mungkin Bang Awe pernah mengalami juga ya ibaratnya. Lost control. Jadi benar-benar kayak begitu misalkan sadar, ditanya lu tadi ngapain? Gak tahu. Kalau di saya momen itu setengah itu masih saya. Setengahnya si Maung. Mau tidak mau saya masuk, break, saya undang lah gitu kan. Jadi ibaratnya langsung dengan spontanitas gerak juga, tangan otomatis cengkrem. Ini mau ngajak tempur, mau ngajak berantem yang galak ini. Tuh. Otomatis karena memang saya yang undang secara pembelajaran itunya ya, kebatinannya, kita yang kontrol. Slow gitu. Wallace, jangan kepancing dulu. Kalau emang you kepancing, mereka yang menang. Mereka senang. Karena mereka mau mecah belah nih. Urusannya kayak gitu. Ini emang goib yang kurang bagus nih. Auranya nih. Tetap ngeyel ya namanya Maung ya. Gimana ya perawakannya gitu kan. Yang lainnya pun, yang saya bingung agak sempet kaget. Anak-anak yang muda yang lain nih, yang lagi tidur pun kebangun kaget terus agak mundur. Walau ya entah mereka ngeliat atau enggak di diri saya, nggak tahu ya. Di saat itu kan memang setengah-setengah doang nih ya gitu. Sadar saya. Ibaratnya ini ngeliat Bang Awe gini setengah masih enggak. Oh ini Bang Awe. Oh ini adik saya, oh ini istri saya. Cuman yang sisi sini yang mendominasi secara gerak si Maung ini. Tuh. Gebrak lah akhirnya. Si Cakara ini kan. Baru aja nih. Ibarat Maung ini baru mau lompat. Mau hajar ini yang si galak ini. Tiba-tiba muncul di deket ini jalur. Jadi kanan itu udah tebingan. Udah jurang lah ya. Muncullah sosok wanita. Yang saya awalnya anggap, aduh merinding. Nambah lagi nih urusannya. Biasanya sosok wanita, apalagi kalau bukan si Neng. Bahasanya kan begitu ya. Begitu set, saya dalam kondisi lagi nunduk dengan posisi begini. Tiba-tiba hadir, jadi dari pinggir mata gitu kan kita kelihatan ya, dari sudut gitu kan. Ada sosok wanita, terurai, rambut terurai. Cuman yang bikin, apa ya, di sini tuh nggak gimana-gimana gitu ya. Kok kondusif ya? Saya bilang gitu, ini kok pakaiannya pun yang bikin saya takjub. Hitam, ininya tuh ada kayak mahkota gitu lah ya, putri lah ya gitu, kayak putri deh ya. Hitam, cuman apa ya, elegan, terurai sampai bawah, elegan, manik-manik, bling-bling gitu, apa, kelap-kelip, dan cantik memang. Dan dia nggak gimana-gimana awalnya, jadi cuman serut gitu kan, hadir, diam, tampil diam. Karena saya masih begini kan, begitu saya set dongak gitu, bener-bener tatapan. Di sini nyebut,
Selamat malam Nyai. Spontan saya keluar bahasa itu. Pantesan rusuh. Pintu jadi gerbang ke dimensi lain. Nah, di undakan-undakan yang lebar ini itu berasa masih akhirnya kayak kembali berasa kayak masih ada yang nguntit. Nguntit apa? Ngikutin. Ngikutin. Kejadian dah nih terakhir yang paling aneh. Sayanya yang kerasuk.